Baik teman-teman, jumpa lagi bersama channel AGM. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghadapi atau menjawab telepon dari DC pinjol ataupun dari SP Letter yang didanai oleh Aku Laku dan Atom. Baik, di sini saya akan membahas tentang permasalahan galbay. Bagaimana kita akan sudah diberi ataupun fasilitas yang namanya SP Letter baik di Shopee maupun di Lazada. Nah, untuk kali ini saya bahas yang di Lazada dulu. Di Lazada itu didanai oleh Aku Laku dan Atom. Nah, bagaimana apabila kita galbay tidak bisa bayar ataupun gagal bayar? Oke, tenang. Jadi yang namanya SP Letter di aplikasi Lazada itu sudah izin resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, dimana itu adalah legal, ya, bukan ilegal. Jadi itu udah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun yang dinamakan OJK. Berarti kalau misalkan dia kita ataupun teman-teman, ya, ini cerita pribadi dari teman saya gitu. Dan teman saya pernah mengalami seperti itu. Jadi di aplikasi Lazada itu ada dua jenis pinjaman, yaitu sebuah SP Letter dan sepinjam. Nah, itu yang mendanai pun sama, jadi itu dari Aku Laku dan dari Atom. Nah, bagaimana apabila kita galbay atau lewat bayar? Ya, tentu saja ada teror. Satu hari bisa 5 kali ataupun 10 kali. Nah, itu membuat kita resah. Tapi tenang, begini cara menghadapi telepon ataupun teror dari DC lapangan SP Letter. 1. Teman-teman, gak usah panik. Kalau ada telepon, jawab, nggak apa-apa, angkat nggak apa-apa. Kalaupun ada SMS, balas. Karena apa? Karena yang namanya sepinjam atau yang namanya pinjol dari platform tersebut itu sudah resmi dari OJK, berarti itu udah dilindungi. Nah, yang namanya pinjam meminjam itu udah ada persetujuan tanda tangan. Misalkan kita minjam di bank itu pasti ada tanda tangan. Nah, itu juga sama, dan dari sepinjam SP Letter juga itu sama, ada tanda tangan, kecuali yang ilegal gitu. Kalau yang ilegal pasti udah ada tanda tangan dan itu ada perjanjian persetujuan antara pemohon dan yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Jadi begini, kalau ada telepon kita jawab dulu. Ya, memang begini jawabannya. Kalau teman saya pernah diteror, misalkan tagih terus menerus sehari 5 kali, bahkan bisa 10 kali, siang ataupun malam tidak berhenti-henti. Tapi tenang, jangan takut dan jangan kabur. Nah, begini terornya, tulisannya ada, itu ada tulisan begini: alamat dan nama Anda yang tertera di platform pengajuan itu sudah di backup sama yang namanya DC lapangan. Apakah DC lapangan itu ada? Tentunya dulunya kalau DC lapangan itu enggak berkeliaran di mana-mana, tapi kalau sekarang kemungkinan karena dia sudah menjadi raksasa dari sebuah aplikasi sepinjam ataupun SP Letter. Jadi Aku Laku mungkin punya DC lapangan di setiap daerah yang besar, jadi di daerah masing-masing tentunya. Tapi kalau misalkan sekitar hanya 1 hingga 2 juta itu nggak mungkin didatangi ke rumah Anda, tenang. DC SP Letter ataupun sepinjam tidak akan datang ke rumah Anda. Itu adalah sebuah teror dan ancaman. Karena menurut cerita teman saya, pengalamannya pribadi itu pernah diteror seperti itu. Jadi yang diseratkan kepada SMS-nya itu akan datang ke rumah alamat dan akan meminta koordinasi pengawalan dari RT ataupun RW setempat. Itu seolah-olah kesannya itu akan memalukan dirimu yang punya utang. Tapi tenang, itu nggak akan terjadi. Karena apa? Karena sebesar utang 1 juta, nilai juta itu tidak akan mungkin datang ke alamat rumah kamu ataupun alamat tempat kerja. Itu hanya sebuah teror, bukan momok yang menakutkan. Itu adalah sebuah teror basa-basi dari sana gitu, ya. Pengalamannya udah pernah diceritakan sama teman saja kepada saya. Jadi tenang, ya. Jadi begini, apakah kalau kita galbay, misalkan nantinya di seling OJK nama kita ataupun nomor nik ataupun kita, apakah di blacklist? Tentu saja di blacklist. Karena apa? Karena itu resmi sudah dari Otoritas Jasa Keuangan. Berarti data kita akan disetorkan ke sana, ke OJK, apabila kita telat bayar sampai 90 hari ataupun bahkan sampai 4 bulan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya seperti ini.
Kalau misalnya kita punya tagihan yang masih nunggak, kita pokoknya intinya punya itikat baik akan membayar hutang tersebut walaupun lamanya lebih dari lewat dari 90 hari ataupun bahkan hampir 1 tahun, itu nggak apa-apa. Nah, bagaimana apa kita kedepannya bisa utang lagi? Bisa, asal kita udah melunasi tunggakan kita di mana, yaitu di platform pinjaman tersebut yang Anda pinjam, misalkan di SPayLater ataupun Pinjam. Nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi namamu akan bersih dari SLIM OJK dari Baikis. Oke. Dan cara menghadapinya gimana? Cara menghadapinya simpel begini. Emang saya misalkan ada telepon ataupun SMS dari desa lapangan sepinjam tersebut ataupun dari SPayLater, maka jawablah seperti ini. Iya, saya memang punya tanggungan utang ataupun punya tunggakan, tapi saya punya itikat baik, kapanpun lamanya akan saya bayar ataupun akan saya cilik. Begitu aja sudah beres. Nanti kalau kita punya uang, kita lunasilah utang kita biar nama kita bersih di sini Baikis OJK. Jadi seperti itu. Kalau Galbi ya udah Galbi aja, nggak usah pusing-pusing kita. Nantinya kalau udah punya uang, nanti baru kita lunasin bayar gitu. Jadi kita menghadapi hutang SPayLater atau mesin pinjam itu nggak usah pusing-pusing, nggak usah resah. Emang kalau ada teror kesannya resah, emang itu ada teror itu membuat tidak tenang gitu. Tapi yang membuat tenang adalah ketika yang namanya platform pinjam meminjam itu kalau udah legal itu ada undang-undang dan dilindungi apabila si pemberi hutang tersebut mengancam, meneror dengan kata-kata kasar, itu ada pasalnya. Nah, itu ada pasalnya. Kalau ini silakan cek aja di Google itu tentang apa namanya masalah utang-utang ataupun undang-undang dari pinjol di 2012 dan 2014 itu ada. Nah, di situ ketika baca itu ada undang-undangnya, tenang kita. Jadi misalkan ada ancaman-ancaman yang kata-kata tidak enak ataupun tidak berkenan gitu di kita ataupun kasar, itu bisa dilaporkan balik. Karena apa? Karena yang namanya orang utang tidak ada yang kena hukuman penjara, itu tidak ada. Karena utang itu resmi perjanjian dari persetujuan kedua pihak. Oke, tenang aja teman-teman ya. Kalau punya utang-utang jangan panik. Oke. Yang penting satu, kita punya itikat baik akan membayar sampai kapanpun, walaupun pada waktunya temponya sudah jatuh tempo, udah lewat jatuh tempo, bahkan udah lama. Baik ya, tenang ya. Oke, begitulah solusinya. Oke. Ya, itu saja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa yang baru gabung subscribe, like dan komen.